Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, pernah di hari Arafah Nabi mendengar di belakang kaum muslimin itu ada suara pukulan, ada suara teriak-teriak, ada suara unta ribut di belakang. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, hendaklah kalian semua tenang, karena kebaikan itu akan datang dengan ketenangan. Juga dalam riwayat yang lain dikatakan, sesungguhnya ketenangan itu dari Allah, dan sesungguhnya tergesa-gesa itu dari setan. Maka ini yang pertama, kalau kita mau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, lakukan tanpa tergesa-gesa, batanang gitu melakukannya Bapak Ibu. Sebab tergesa-gesa itu mendatangkan keburukan, tapi kalau tenang mendatangkan kebaikan. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Subbihisma Rabbikal A'la, yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, dalam majelis yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Dan semoga di sisi Allah kita semua berada pada derajat yang mulia dan kelak dikumpulkan di tempat yang paling mulia, yakni surga Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Subbihisma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tengku Tigo Sajarangan, Binik Mama, Alim Ulama Cadia Pandai, serta perangkat-perangkat lainnya, Kapai Tampik Batanyo, Kapulang Tampik Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami salat-salat kita. Umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki hadis yang ke-17 dari 42 hadis di dalam kitab tersebut. Nah, hadis yang ke-17 ini adalah perintah untuk berbuat ihsan. Sebelumnya kita kutip dulu ayat Al-Quran, karena alangkah baiknya segala sesuatu kita mulai dengan membacakan firman Allah yang mulia. Allah berfirman, Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan ihsan. Nah, ini yang selalu dibacakan oleh khatib setiap khutbah Jumat. Pasti ditutui ayat itu Bapak Ibu. Setelah selesai berdoa bersama. Nah, di situ diperintahkan kita berbuat adil dan ihsan. Ini adalah dua sifat yang sangat besar lagi utama. Adil artinya tidak zalim. Nah, jadi zalim itu artinya melakukan sesuatu
yang tidak pada tempatnya, lawannya adil. Jadi adil itu maknanya melakukan sesuatu pada tempatnya, artinya tidak zalim. Jadi Allah memerintahkan kita agar jangan berbuat zalim. Jadilah adil, jadilah seimbang, tempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan berikan porsi sesuai porsinya. Wal ihsan, dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang dikerjakan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, mengenai perintah berbuat ihsan ini dijelaskan dalam hadis yang ke-17 ini. An Shaddad ibn Aus, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu mandabiyah, menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah kalian tajamkan pisau kalian ketika mau menyembelih. Wal yurih dzabihatah, dan hendaklah kalian menyenangkan hewan sembelihan kalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi hadis ini memerintahkan kita berbuat ihsan. Di pertemuan yang hadis yang kedua, yang sudah lama, 15 pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang sifat ihsan. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukanlah apa itu ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat kamu. Jadi berbuat ihsan ini apa? Ihsan yang kita kaji di hadis yang kedua kemarin, itu dimensinya kepada Allah. Jadi kita dalam berbuat baik itu seolah-olah kita berada di hadapan Allah. Nah, ihsan yang sekarang kita kaji itu dimensinya kepada makhluk Allah. Nah, dimensinya kepada sesama manusia, termasuk juga hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Maka apa makna ihsan di sini? Kerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita bekerja di depan Allah. Jadi yang kedua, yang pertama patang itu yang dibahas dimensinya kepada Allah, yang sekarang dimensinya kepada makhluk. Kita kaitkan keduanya, hendaklah kita melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita bekerja di depan Allah, seolah-olah kita bekerja di depan bos kita. Di Tampe Karajo gitu, Bapak Ibu, Bak Karajo di muka bos, nggak mungkin kita malas-malasan. Nah, mungkin asal-asalan, pasti kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, yang bahkan melakukan dengan sebaik-baiknya ini, kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh pun disuruh dengan cara yang baik. Mandabiah pun disuruh dengan cara yang baik. Padahal itu menghilangkan nyawa, tapi tetap dilakukan dengan cara yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka kita tarik beberapa poin bagaimanakah kita melakukan segala sesuatu dengan ihsan. Apa kunci-kuncinya, apa prinsipnya? Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana melakukan sesuatu dengan ihsan? Lakukan dengan pelan-pelan tanpa tergesa-gesa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, pernah di hari Arafah Nabi mendengar
di belakang kaum muslimin itu ada suara pukulan, ada suara teriak-teriak, ada suara unta, ribut di belakang. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, hendaklah kalian semua tenang, karena kebaikan itu akan datang dengan ketenangan. Nah, juga dalam riwayat yang lain dikatakan, sesungguhnya ketenangan itu dari Allah, dan sesungguhnya tergesa-gesa itu dari setan. Maka ini yang pertama, kalau kita mau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, lakukan tanpa tergesa-gesa, batanang gitu melakukannya Bapak Ibu. Nah, sebab tergesa-gesa itu mendatangkan keburukan, tapi kalau tenang mendatangkan kebaikan. Nah, dan itu nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita misal menuangkan air ke gelas, kalau kita buru-buru, pasti tumpah air tadi, aja gitu kan? Atau malataan nasi kate piring misalnya, aja tadi tumpah nasi. Nah, kita yang repot. Maka apapun lakukan dengan perlahan, jangan tergesa-gesa. Maka kita harus jadi orang yang berplanning, Bapak. Ada rencana. Kita atur jadwalnya. Oh, jam sekian bekon yuiko, maka sudah kita angsur sebelum waktunya. Nampak ketika sholat, sebelum azan berkumandang, kita lah siap-siap. Jangan pas azan tuh baru siap-siap sadonyo, ya kan? Akhirnya tak aja bekon. Ini mengurangi kebaikan daripada amalan kita. Maka ini kunci yang pertama, lakukan apapun itu tidak tergesa-gesa, lakukan dengan tenang. Ini kunci pertama kalau kita mau melakukannya dengan ihsan. Hendaklah perlahan-lahan dalam segala sesuatu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini makna ihsan itu. Lakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya sampai tuntas, sampai yang paling mantap. Jadi Allah itu pengen kita melakukan yang terbaik, mendapatkan hasil yang terbaik. Pekerjaan yang kita lakukan jangan setengah-setengah. Orang banyak yang karajonyo, mohon maaf Bapak Ibu, kadang masang pintu, ya kan, atau masang jendela, atau biasanya yang di pertukangan. Itu kan kadang pintunya kok pas dibuka karena lantai. Saya gores lantai. Kamu yakin Bapak Ibu pasti ada di rumah tangga itu. Ini kan tidak maksimal kerjanya, ya kan? Atau kadang yang memasang pintu tuh, engselnya tuh kan ada lubangnya dimasukkan dulu. Lubang sih kok, nggak bisa masuk ada. Ala digeser dulu jendela tuh, baru bisa masuk. Ini karajon tidak maksimal lah, mau tidak selesai, berarti tidak ihsan. Maka apapun yang kita kerjakan, maksimalkan, kerjakan dengan tuntas, sehingga orang puas. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita bawa motor, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan bawa motor ugal-ugalan. Banyak kita lihat Bapak Ibu, orang yang hari kok nyoba motor lamo, motor kaluan tahun 2000, tapi masih rancak aja oleh mode baru. Sementara ada orang yang punya motor, ya mungkin baru 2 tahun kok keluar, tapi lah cair sih motornya. Ya kan, ala tangga-tangga, lah pacah-pacah. Kalau ihsan kita dalam melakukan sesuatu, awet barang. Jadi hemat. Jadi tergantung cara kita memakai. Kalau elok-elok kita pakai barang tadi, pasti terjaga dia dengan baik. Jadi kalau motor rusak, Bapak Ibu, jangan salahkan motornya. Motornya apa mah, ndak hancak kironya dong. Awak yang memakainya ugal-ugalan, kan motor itu yang disalahkan. Ya kan, menggasnya tak itu rusak pistonnya Bapak Ibu, rusak pistonnya, cahaya bongkar mesin lah, karena minimal 1 juta ya kan. Jadi tergantung kita. Kalau kita melakukan dengan tidak baik, maka kita sendiri yang merugi atas perbuatan kita itu. Maka yang kedua, lakukan dengan sebaik-baiknya. Bawa motor, bawa dengan baik, gas dengan baik, ya kan. Apapun yang dikerjakan, lakukan dengan baik. Membuka pintu, lakukan dengan baik. Kan banyak kita cari pintu kok gagangnya lah rusak, Bapak. Jo hanya membuka itu tuh.
Jo tenaga dalam mungkin. Saya kok copot bisa lu copot gagang pintu kok acar itu. Ini karena tidak ihsan. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka ini yang kedua, lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa merusak. Kemudian yang ketiga, jangan sampai menimbulkan kerugian pada makhluk yang lain. Kita ambil contoh yang fa'idha qataltum tadi. Apabila kamu membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Tidak boleh kita membunuh nyamuk, Bapak Ibu, rangi, kita copot kakinya cie-cie gitu. Rangi kok, atau sayapnya kita copot gitu. Atau ada cicak misalnya, kita potong ekornya dulu, kita potong badannya gitu. Baru kita bunuh. Tidak boleh. Berdosa kita, Bapak Ibu. Walaupun nyamuk kok, makhluk yang sangat hina barangkali, yang sangat rendah di mata kita, tidak boleh kita membunuh dengan cara yang menzalimi. Atau puasnya langsung lah mati. Tidak boleh dengan makna menyiksa, apalagi manusia. Termasuk mandabiah tadi, ya kan? Pernah ada seorang sahabat yang mengasah pisaunya di depan kambingnya. Jadi kambing kalau lagi rabahan, Bapak Ibu, lah siap-siap kadi dabiah, anyo asah pisaunya di muka kambingnya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya engkau telah membunuh kambing ini berkali-kali sebelum engkau benar-benar membunuhnya. Jadi mengasah pisau di muka kambing itu menimbulkan goncangan pada jiwa kambing tadi. Stres, makanya kadang menangisnya gitu kan. Karena nyalah mati duluan jiwa itu mencelek pisau tadi. Hewan juga punya psikologi, punya kejiwaan. Jadi jangan bunuh dia berkali-kali dengan mengasah pisau di depannya, menampakkan penyembelihan kepada dia, melewatkan dia di tempat penyembelihan yang banyak bersimbah darah, tersiksa, tergoncang jiwa kambing tadi. Maka jangan timbulkan kerugian untuk orang lain. Kok kan banyak Bapak Ibu orang bakarajo gitu kan. Jadi rumah kok lah rancak lah salah saya jadi. Siso bangunannya tadi nyolataan sembarang tampe. Bahkan ada loh Bapak Ibu, kok masuk berita, jadi sisa bangunannya kok nyolataan di halaman tetangganya. Sisa kayunya, ember catnya, ya kan, sama pecahan-pecahan batu beton apanya, nyolataan di muka tetangga. Nyalah nyuka rajuan rumah tuh elok-elok bagus, tapi akibat perbuatannya teraniaya tetangga Bapak Ibu. Atau ada orang melakukan sesuatu dengan baik, limbahnya kok andanya padulian tuh. Limbahnya tasera saja mau itu. Kok karajo lah rancak, tak selesai, tapi hasilnya limbahnya tadi taniayu orang lain. Maka ini juga bukan ihsan. Maka inilah 3 poin penting ihsan itu. Yang pertama, kerjakan dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Pelan-pelan mendatangkan kebaikan, tergesa-gesa mendatangkan keburukan. Yang kedua, kerjakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prosedurnya. Dan yang ketiga, jangan sampai orang lain taniayu. Itu tidak ihsan namanya Ibu, tidak memikirkan orang lain. Dan banyak hal ini kita lihat. Karajonya selesai, tapi orang menceletuk, orang mete-mete orang gitu. Gara-gara perbuatannya tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah beberapa poin yang bisa kita tangkap dari hadis ini. Intinya adalah apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang lain teraniaya, dan jangan sampai pekerjaan kita itu justru merepotkan kita sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa Ambo sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.